Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Nurhapsari dengan NIM belakang 0328 Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil tokoh Al-Ghazali. Langsung saja ke profil tokoh Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi. Nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir 1058 Masehi di Tus, Khorasan, Persia yang sekarang disebut dengan Iran. Meninggal di tahun 1111 Masehi di Nishapur, Persia. Al-Ghazali adalah seorang ulama besar, filsuf, dan teolog muslim yang dikenal luas sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Islam. Ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dalam bidang filsafat, teologi, dan hukum Islam, serta dikenal sebagai penjatuh Islam atau pembela Islam. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk ekonomi Islam. Al-Ghazali berasal dari keluarga yang sederhana, namun melalui dedikasi dan kecerdasannya, ia berhasil mendapatkan pendidikan tinggi. Ia mempelajari berbagai bidang ilmu termasuk fikih, tafsir, hadis, dan filsafat dan akhirnya menjadi seorang ahli dalam bidang tersebut. Dalam perjalanan hidupnya, Al-Ghazali sempat mengkritik spiritual yang mendalam yang membuatnya meninggalkan posisi akademik tinggi di Baghdad untuk mencari kedamaian batin. Namun ia kembali ke dunia intelektual dan menulis sejumlah karya monumental yang menggabungkan unsur-unsur tasawuf, hukum Islam, dan etika. Kontribusi Al-Ghazali dalam pemikiran ekonomi Islam. Al-Ghazali memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemikiran ekonomi Islam melalui karya-karya filosofis dan etisnya. Meskipun ia tidak menulis secara khusus mengenai ekonomi Islam seperti yang dilakukan para pemikir ekonomi modern, pemikirannya memiliki dampak besar dalam pembentukan nilai-nilai ekonomi Islam. Yang pertama, keadilan sosial. Yang kedua, hak milik dan kewajiban moral. Yang ketiga, pengelolaan kekayaan. Yang keempat, ekonomi sebagai sarana untuk kesejahteraan spiritual. Hasil karya Al-Ghazali dalam pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, Ihya Ulum Al-Din, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Yang kedua, Al-Mustasfa min Ilm Al-Usul. Yang ketiga, Maqasid Al-Syariah, tujuan syariah. Yang keempat, Al-Tahaffud Al-Falasifah, kekeliruan para filsuf. Walaupun karya ini lebih berfokus pada kritik terhadap filsafat Yunani dan filsuf-filsuf seperti Avicenna dan Al-Farabi, ia juga membahas prinsip-prinsip etika dan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi dalam konteks Islam. Oke, yang terakhir, kesimpulan Al-Ghazali adalah pemikir besar yang menyumbangkan pemikiran dalam mengenai keadilan ekonomi dan pengelolaan kekayaan dalam Islam. Ia menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam ekonomi, serta hubungan antara kekayaan dan kesejahteraan spiritual. Meskipun tidak menulis secara eksplisit tentang ekonomi Islam seperti yang dilakukan para ekonom Islam modern, karyanya tetap relevan sebagai landasan prinsip-prinsip ekonomi yang berkeadilan dan mengutamakan kesejahteraan umat. Demikian dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.